Shalom saudaraku, pernahkah saudara digoda atau dirayu untuk berbuat dosa? Apakah saudara tergoda mengikuti rayuan atau godaan itu dan kompromi dengan dosa? Apakah saudara berkemenangan? Oke saudaraku, saat ini kita akan membahasnya dan saya akan memberikan judul Tergoda Bujuk Rayu ya dalam program kita Tuntunan Ilahi di hari yang ke-95 ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih waktu yang indah di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Kau berbicara bahwa setiap kami, bahwa kami sungguh-sungguh mengerti isi hati-Mu dan kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sampai di hari yang ke-95. Seperti tadi saya katakan, saya memberikan judul Tergoda Bujuk Rayu. Ya, kita belajar di sini dari seorang yang bernama Simson. Dalam Hakim-Hakim pasal 16, mulai ayat yang keempat, dikatakan bagaimana Simson jatuh cinta kepada Delila. Ya, dan hanya karena uang, bagaimana Delila ini disuruh oleh orang-orang pemimpin-pemimpin kota orang Filistin pada waktu itu untuk mengetahui apa kekuatan Simson ya. Dan Delila mulai bertanya dan merayu Simson hari demi hari ya. Hari itu sampai sudah 3 kali, tetapi Delila tidak berhasil ya. Tetapi yang keempat kali setelah perempuan itu merengek-rengek ya, dan dikatakan di ayat yang ke-16, Simson tidak dapat menahan hatinya lagi sampai merasa mau mati ya. Lalu diceritakannya lah semuanya kepada si Delila ini, rahasia-rahasia kekuatan Simson ya. Dan akhirnya ayat 23, orang-orang Filistin menangkap ya, mencungkil kedua matanya dan dibawa ke Gaza. Dan akhirnya Simson yang merupakan nazir Allah ya, yang memiliki kekuatan lewat rambutnya untuk dia bisa memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidupnya, pada waktu itu dia terkalahkan ya. Dia tidak berkemenangan atas godaan yang menimpa hidupnya. Dari kisah ini kita belajar saudara, bagaimana agar kita tidak tergoda dan jatuh di dalam dosa. Baik itu melalui orang-orang di sekitar kita mungkin yang menggoda kita, situasi dunia ini, atau iblis yang berusaha menjatuhkan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak tergoda bujuk rayu orang-orang atau dunia ini atau iblis ya, yang selalu ingin menjatuhkan kita? Ada beberapa hal ya. Yang pertama, bagaimana kita harus memperhatikan dan membereskan semua kelemahan-kelemahan pribadi kita yang bisa membuat celah ya, sehingga kita bisa tergoda dan jatuh di dalam dosa ya. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah bagaimana kita akan menghindari situasi, keadaan, atau orang-orang bahkan sekalipun yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa ya. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang salah. Jangan sampai kita memiliki komunitas yang salah ya. Dan mungkin saat-saat ini sudah terbuka di media sosial ya, saat-saat ini yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita harus hindari hal-hal yang seperti itu ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus belajar tegas, berani untuk berkata tidak kepada dosa dan tidak berkompromi ya. Dan yang keempat, jika kita mungkin sulit ya untuk kita bisa berkemenangan ya, kita bisa mencari pertolongan ya, baik itu kepada pemimpin rohani kita, kepada teman-teman rohani, kita bisa percaya untuk bisa membantu menolong kita supaya kita bisa berkemenangan ya. Di dalam firman Tuhan, Yusuf pernah digoda oleh istri Potifar dalam Kejadian pasal 39. Dikatakan walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, tapi Yusuf tidak mau. Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Yusuf lari ya. Ketika Yusuf bisa berkemenangan, bahkan Yesus pun pernah digoda untuk berbuat dosa tetapi berkemenangan. Saya percaya bahwa setiap kita bisa berkemenangan atas setiap godaan, atas setiap perayuan,
dari iblis ya, dari orang-orang mungkin yang belum mengenal Tuhan dari dunia ini setiap hari ya. Oke saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari Hakim-Hakim pasal 19 sampai 21. Yesus memberkati kita semua. Shalom.